Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila, saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membahas tentang materi yang saya akan bawakan, yaitu tentang konflik. Yang pertama, ada pengertian konflik. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, di mana tujuan dari mereka bertikaian itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mendukung saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Ada pula pengertian konflik menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Soeharjo Suekanto, yang mendefinisikan konflik sebagai suatu proses sosial orang per orang atau kelompok manusia yang berusaha memenuhi kebutuhan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Ada pula menurut Alo Liliweri yang mendefinisikan konflik sebagai bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai, atau kebutuhan. Dari perbedaan inilah yang akhirnya bisa menyebabkan konflik. Selain pengertian menurut para ahli, di sini ada juga penyebab konflik. Yang pertama, adanya perbedaan sistem nilai dan sistem norma di antara kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua, adanya perbedaan pandangan di antara dua orang atau lebih yang berkenan dengan persoalan prinsip. Dan yang ketiga, adanya perselisihan paham yang menimbulkan emosi di antara kedua belah pihak. Perselisihan inilah yang akhirnya menimbulkan suatu konflik atau perselisihan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk konflik. Sebagai bentuk interaksi sosial, konflik dapat memiliki berbagai bentuk. Berikut adalah beberapa bentuk konflik yang sering terjadi dalam masyarakat. Yang pertama adalah konflik antar kelas. Konflik yang terjadi antara kelompok maupun individu yang memiliki masalah dengan individu lainnya yang berada di kelas atau kelompok atau kelas lainnya. Yang dimaksud kelas ini di sini dapat diartikan sebagai kedudukan seorang ataupun kelompok di dalam lingkungan masyarakat secara vertikal, kelas atas atau kelas bawah. Yang kedua, ada konflik pribadi. Konflik ini terjadi dikarenakan ada dua individu yang mana sedang mengalami sebuah masalah pribadi yang saling tidak ingin menyadari kesalahan masing-masing. Dalam konflik pribadi, biasanya masing-masing individu akan berusaha untuk mengalahkan lawan. Dan yang ketiga adalah konflik rasial. Pada dasarnya, konflik rasial termasuk ke dalam konflik antar golongan karena himpunan orang-orang yang memiliki ras sama merupakan salah satu jenis kelompok sosial. Konflik rasial biasanya terjadi saat kedua kelompok ras yang berbeda berselisih, baik karena adanya kepentingan maupun perbedaan kebudayaan dan perbedaan fisik di antara mereka. Salah satu contoh konflik rasial adalah politik apartheid yang terjadi di negara-negara barat. Dalam politik ini, kelompok masyarakat berkulit putih merasa dirinya lebih superior dibandingkan dengan kelompok masyarakat berkulit hitam. Akibat dari perasaan superior masyarakat berkulit putih ini, masyarakat berkulit hitam sering mengalami diskriminasi karena dianggap sebagai warga negara kelas 2 yang hak-haknya secara yuridis seringkali diabaikan atau tidak dianggap. Selanjutnya, ada dampak konflik. Dampak konflik terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan sosial dalam kelompok. Yang kedua, memperjelas aspek-aspek kehidupan. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Dampak negatif. Yang pertama, retaknya persatuan kelompok. Yang kedua, berubahnya sikap dan kepribadian individu yang mengarah pada hal yang bersifat negatif. Dan yang ketiga, serta munculnya dominasi kelompok yang menang terhadap kelompok yang salah. Dan yang terakhir adalah cara mengatasi konflik. Yang pertama, gunakan kepala dingin. Dalam menangani masalah, usahakan untuk selalu menggunakan kepala dingin. Menggunakan kepala dingin ketika mengatasi konflik merupakan hal utama yang bisa dilakukan.
Dengan menggunakan kepala dingin dapat membantu Anda mengendalikan emosi sehingga mampu menangani masalah dengan baik. Menggunakan kepala dingin di tengah konflik memang cukup sulit dilakukan, namun hanya dengan bersikap tenang, pikiran menjadi lebih jernih dan tidak menimbulkan masalah yang baru. Sehingga hal ini bisa membantu menghindari dari masalah lain dan dapat menyelesaikan konflik dengan baik. Yang kedua yaitu saling memaafkan. Salah satu cara menangani konflik yaitu saling memaafkan. Saat menangani konflik pasti untuk dapat menahan amarah dan saling memaafkan. Dengan begitu, masalah yang Anda tangani akan dengan cepat terselesaikan. Selain memperjelas masalah kita, sehingga kita akan tetap fokus dengan masalah yang kita hadapi. Sekian materi konflik yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.